Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi baik. Begitupun juga Celia juga. Celia, hari ini apa kabar? Kabar baik. Kalau Vena, kabarnya gimana hari ini? Luar biasa baik dan semangat tentunya kita siang hari ini. Oke, semangat untuk mengabarkan informasi kepada pemirsa. Dan kita langsung ke informasi pertama pemirsa. Ini seekor lumba-lumba ditemukan mati terdampar akibat terbawa ombak di pantai Lampung Timur. Ya, belum diketahui pemirsa secara pasti penyebab kematian ikan tersebut. Seekor ikan lumba-lumba ditemukan mati di Pantai Mutiara Baru, Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur. Di Pantai Mutiara Baru, lebih kurang 1,5 meter. Kondisi gelombang air laut yang tinggi mengakibatkan ikan sepanjang 2 meter 10 cm ini terseret ke pinggir pantai dan terdampar. Bangkai ikan lumba-lumba pertama kali ditemukan oleh nelayan yang pulang dari melaut sekitar jam 2 malam. Khawatir membusuk dan aromanya menyebar kemana-mana, bangkai ikan dikuburkan. Di sekitar tempat wisata Pantai Mutiara Baru memang sering ditemukan ikan lumba-lumba. Namun karena tidak membahayakan masyarakat dan nelayan, mereka tidak terlalu menghiraukannya. Dan karena fenomena alam, karena secara kebetulan kita sudah 2 hari ini ombak sangat besar. Apakah di sekitar pantai tersebut pernah terlihat lumba-lumba Pak sebelumnya? Sangat sering, dan bahkan warga setempat juga sangat selalu lalang. Ada lumba-lumba terdampar tapi sudah meninggal. Ditemukannya bangkai ikan lumba-lumba pertama kali terjadi di wilayah ini. Bangkai ikan lumba-lumba menjadi tontonan warga sekitar dan wisatawan yang tengah berkunjung di tempat wisata tersebut. Penemuan ikan paus di Pantai Mutiara Baru. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansah, Warsito, TV One mengabarkan. Ya, dari Lampung Timur, pemirsa, kita menuju ke Pariaman, di mana Polres Padang Pariaman beserta dengan tim gabungan ini berhasil menemukan si gadis penjual gorengan yang sempat viral dengan keadaan tak bernyawa terkubur di kawasan Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Tanam. Kasus hilangnya gadis penjual gorengan yang viral dan jadi perbincangan di media sosial dalam 2 hari belakangan sekarang mendapatkan titik terang. Ada bekas jalan orang nggak, Pak? Banyak. Sang gadis ditemukan dalam keadaan meninggal dunia terkubur di kawasan hutan di Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Taman, Kabupaten Padang Pariaman. Kondisi jasad tidak berbusana. Jasad sang gadis ditemukan pada Minggu sore sekitar pukul 4. Sebelumnya, tim gabungan melakukan penyisiran. Polisi menemukan barang bukti berupa cangkul, gelang, dan tali. Jadi tadi sore sekitar jam 4 itu ditemukan bukti perlengkapan yang sudah dipakai oleh korban. Ada sandal, kemudian ada kain, ada payung yang berada di dekat TKP korban ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Kuat dugaan gadis penjual gorengan tersebut dibunuh. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andrisa Putra, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah rumah di Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini ludes dilalap si jago merah. Ya, tidak hanya membakar rumah, pemilik rumah yang dalam kondisi lumpuh juga ikut terbakar. Api membakar sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Namun api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam petugas melakukan pemadaman. Kebakaran mengakibatkan seorang warga yang tinggal di rumah tersebut meninggal dunia. Saat kejadian, korban ditinggal sendiri di dalam rumah. Korban diketahui dalam keadaan lumpuh sejak 2 tahun terakhir dan biasanya dijaga oleh keponakannya. Namun saat kebakaran terjadi, korban ditinggal sendirian lantaran keponakannya tengah bekerja.
Korban tewas bernama Roni itu berhasil dievakuasi tim pemadam kebakaran. Itu atas nama siapa Kak itu jenazah itu? Roni. Nah, sebagai apa gitu? aku sebagai anak angkat. Kak ini almarhum ini apa dewean di rumah? Sama aku dulu dia kan. Kadang anaknya datang juga. Guna mengetahui penyebab kebakaran, petugas menggelar olah TKP serta memberi garis polisi di lokasi kejadian. Korban sudah dimakamkan di TPU Sungai Pinang dan pihak keluarga mengikhlaskan kepergian korban. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Perundungan di sekolah kembali terjadi. Kali ini pemirsa, seorang siswi di salah satu SMP negeri di Musi Banyuasin menjadi korban perundungan yang dilakukan teman-temannya di sekolah. Itulah perundungan antar siswi SMP Negeri 5 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa ini terjadi di dalam kelas. Korban siswi kelas 8 ini diperlakukan kasar oleh teman-temannya. Bener ada bullying? Ya, ada. Adik dibullying itu? Ya. Ceritanya bagaimana sih awalnya itu? Awalnya saya lagi bersih-bersih di dalam kelas. Tiba-tiba teman saya lewat. Saya waktu mau mengangkat kursi meja tadi, tapi tidak sengaja kena dia. Nah, karena dia aku ngenain dia, jadi dia langsung marah-marah sama aku. Meskipun korban sudah meminta maaf, namun korban tetap dibully oleh pelaku dan teman-temannya. Jadi banyak yang bully? Banyak. Diapain aja deh itu? Aku pernah dijambak, ditampar, ditendang, dicubit juga, ditulak-tulak, didorong. Adik tidak melawan? Tidak, soalnya mereka tuh orang banyak. Akibat peristiwa tersebut, korban MR saat ini mengalami syok dan trauma. Korban mengaku tidak mau bersekolah karena takut. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyuasin menyesalkan kejadian perundungan yang dilakukan para siswi SMP ini. Pihaknya telah mendatangi sekolah bersama kepolisian unit PPA untuk melakukan mediasi. Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan beberapa langkah. Kita sudah mengunjungi sekolah, menerima adik-adik yang kedua belah pihak, baik korban maupun yang terduga pelaku. Kita sudah duduk bersama dan juga orang tua dari seluruh adik-adik yang kemarin terlibat di dalam video itu untuk bertemu dengan Dewan Guru, dengan PPA dan KPAD, Dinas, Polres, semuanya duduk bersama untuk menyelesaikan itu secara baik dan juga menjadi entry point bagi kita untuk mencegah kegiatan itu terjadi ke depan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kecelakaan pesawat baru saja terjadi, yakni pesawat Trigada PK YSP IL-293 terjadi di Bandara Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan pemirsa, kecelakaan ini terjadi pada hari ini sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Timur di Bandara Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pesawat Trigana PK YSP IL-293 ini akan tadinya akan take off dari Serui menuju Jayapura. Dan berdasarkan informasi sementara, pesawat posisinya di luar area bandara, di mana tergelincir dari badan landasan sebelah kiri arah selatan sekitar 20 meter.
Pemirsa, kecelakaan pesawat Trigana PK-YSP IL-293 terjadi di Bandara Kamanap di Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami Hendy Indrajaya di sana. Hendy, seperti apa update ataupun informasi terbaru yang Anda sampaikan dari lokasi? Silakan. Hendy? Ya baik, selamat siang para pemirsa Tituan dimanapun Indonesia dimanapun berada. Pasca insiden tergelincir pesawat maskapai penerbangan Trigana Air dengan nomor PK-YDP ATR 42500 yang mengalami insiden tergelincir saat di Bandara Kepulauan Yapen Serui saat hendak take off menuju Bandara Sentani Kota Jayapura. Dari informasi yang dapat kami sampaikan, terdapat total penumpang 42 dengan terdiri dari 6 kru dan juga 41 orang dewasa dan 1 bayi. Dan semua selamat dan saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Serui. Dan dari data yang kami terima, dari rombongan penumpang terdapat Ibu PJ Gubernur Papua yang mengikuti berada dalam pesawat dan saat ini sudah berhasil dievakuasi dan untuk ditangani lebih lanjut. Dan untuk kondisi masih berada di ujung bandara dengan kondisi dan dapat kami informasikan penyebab insiden itu sendiri hingga saat ini. Kita masih menunggu informasi resmi, keterangan resmi dari pihak Baik, terima kasih laporan langsung Hendy Indrajaya langsung dari Kamanap Kepulauan Yapen. Terima kasih. Ya, itu informasi terbaru dari rekan kami Hendy Indrajaya, pemirsa, dan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini sidang peninjauan kembali ke 6 terpidana kasus pembunuhan Vina di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat akan kembali digelar pada Senin ini. Sidang yang akan digelar pada pukul 10 pagi, pemirsa, ini mengagendakan pembacaan tanggapan jawaban dari pihak termohon, yakni pihak Kejaksaan Kota Cirebon. Selain pembacaan tanggapan, sidang pada hari Rabu hingga Jumat nanti, pihak pemohon kuasa hukum 6 terpidana akan menghadirkan sedikitnya sebanyak 39 saksi fakta dan saksi ahli. Saya bacakan kalau ada salah, nanti tolong dikoreksi. Lagi kita berharap permohonan PK atas nama Eko Ramadhani dan berisikan agenda penyampaian bukti tertulis dari pemohon, kemudian akan kami lanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk jadwal pemeriksaan saksi-saksi ini akan kami mohonkan kepada majelis. Ya, pemirsa, sidang kedua ke-6 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Senin pagi. Agenda sidang pembacaan kontra memori dari Kejaksaan dan dalam sidang PK ke-6 terpidana ini 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli akan dihadirkan. Sementara ada 3 novum baru, yakni kekhilafan hakim, saksi Dede, dan juga saksi Liga Akbar. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, reporter Faris Noval dari lokasi. Faris, seperti apa jalannya persidangan siang hari ini di sana? Silakan. Selamat siang, Vena, Celia, dan juga pemirsa. Ini baru saja tiba terpidana ataupun para pemohon di kasus kematian Vina Cirebon di tahun 2016 silam baru saja turun dari mobil tahanan karena sebelumnya sempat diskors karena para terpidana atau para pemohon ini
belum dihadirkan di persidangan setelah baru saja dibuka pukul 10.30 dan langsung diskors pukul 11 karena dari pihak kuasa hukum pemohon ini mengajukan agar para terpidana ini, ke-6 terpidana ini dihadirkan di ruang sidang dan segera dikabulkan oleh hakim ketua dan segera dibuat penetapan, dan akhirnya sudah tiba dan nantinya skors pun akan dicabut dan sidang akan kembali dimulai. Memang tadi skors awalnya mulanya diketok palu di pukul 13 paling lambat, namun saat ini pukul 13.15 tadi baru saja tiba para terpidana atau para pemohon. Berarti sebentar lagi atau sesaat lagi sidang akan kembali dimulai. Yani dengan agenda hari ini mendengarkan tanggapan ataupun jawaban dari termohon atas memori PK yang sebelumnya dibacakan oleh kuasa hukum dari para pemohon, yakni Oto Hasibuan pada sidang perdana di hari Rabu minggu lalu. Dan juga terlihat di bangku pengunjung ini telah ramai keluarga terpidana menunggu nantinya para terpidana memasuki ruangan. Sudah ada yang mempersiapkan sejumlah makanan-makanan favorit dari para terpidana ini. Tadi saya lihat ada yang membawa kerupuk, ada yang bawa makanan-makanan khas lokal daerah mereka yang mana memang sangat disukai oleh para terpidana. Dan juga tadi ada suasana haru juga yang saya lihat, keluarga terpidana ada yang menangis karena melihat sedikit tadi muka dari terpidana yang mana memang anggota keluarga. Dan tak hanya keluarga terpidana saja yang memenuhi ruang pengunjung di depan ruang sidang Cakra, yakni ada juga pengunjung ataupun mantan terpidana Saka Tatal yang sebelumnya juga mengajukan atau menjalani sidang PK pada Juli dan Agustus lalu untuk memberikan support kepada para terpidana ini. Dan ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni atas nama Rivaldi, Eko Ramdhani, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Jaya. Sedangkan untuk terpidana Sudirman nantinya akan menjalani sidang peninjauan kembali terpisah, yakni di tanggal 25 September 2024 mendatang. Dan sidang selanjutnya akan digelar di hari Rabu 11 September 2024 besok dengan agenda yakni mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak pemohon PK, yang mana dari tim kuasa hukum sendiri telah sangat siap begitu menurutnya atas novum-novum saksi ataupun barang dan alat bukti yang telah dipersiapkan ini. Dia mengatakan akan menjadi kejutan di dalam sidang PK ini, yang mana saksi-saksi yang dihadirkan nanti totalnya mencapai 49 saksi, antara lain 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli, mulai dari saksi ahli forensik, pidana, dan lainnya. Dan saksi fakta ini juga bukan saksi sembarangan menurut mereka. Saksi fakta ini yang nantinya mengungkap gitu menurut mereka, yang mengetahui bagaimana kronologis dan juga menyaksikan bagaimana kecelakaan yang menewaskan Vina dan Eki itu terjadi. Kita tunggu saja, ini juga sidang belum dimulai, namun para terpidana ataupun pemohon PK ini juga sudah tiba di PN Cirebon. Nanti akan memasuki ruang belakang saya, ruang sidang Cakra, yang mana kapasitas ruangannya ini juga tidak terlalu luas, mungkin hanya dengan kapasitas 20-30 pengunjung. Jadi nantinya hanya keluarga dari terpidana saja mungkin yang bisa masuk, selain dari kuasa hukum dan juga media, karena di dalam juga sangat penuh, bahkan kursi yang disiapkan untuk tim kuasa hukum jika dihitung tadi sekitar 25 kursi, dan itu pun sudah memenuhi ruang sidang Cakra di Pengadilan Negeri Cirebon. Sementara demikian, Vena, Celia, kembali ke Anda di studio. Ya, sidang sempat diskors dan akan dimulai kembali dengan menghadirkan para terpidana. Terima kasih laporan langsung Faris Tofal dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali, salah satunya menghadirkan informasi seorang warga di Bali harus duduk di kursi pesakitan lantaran memelihara hewan yang dilindungi jenis landak Jawa. Sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Ini kebakaran terjadi pemirsa di sebuah lapak pedagang yang terletak di Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu pagi. Api dengan cepat membesar dan merembet ke indekos yang letaknya berdekatan dengan lapak. 11 unit armada pemadam kebakaran dengan 85 personil diturunkan untuk memadamkan api. Mereka berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke lokasi lain. Saat itulah terjadi ledakan yang diduga berasal dari tabung gas Laskarbit. Diduga pemirsa, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Akibat kebakaran, satu lapak pedagang dan 12 indekos hangus terbakar.
Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 3 orang petugas pemadam kebakaran dan 2 orang anggota PPSU terluka dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. Udah, jangan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang warga di Badung, Bali ini harus duduk di kursi pesakitan lantaran memelihara hewan yang dilindungi jenis landak Jawa. Inyoman Sukena pun pemirsa ini histeris mendengar dakwaan jaksa dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Inyoman Sukena terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Bahkan terdakwa harus dipapah oleh petugas menuju ruang tahanan usai menjalani sidang pertamanya. Inyoman Sukena ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena kedapatan memelihara hewan yang dilindungi dan dijerat dengan pasal terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di hadapan majelis hakim, Sukena mengaku tidak memahami jika landak Jawa merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bingkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak berkeliaran. Anak merasa yang mulia untuk dia adil untuk dia memberikan yang bebas dari sebatas tahanan rumah. Apakah yang nggak bisa memberikan Niko yang bisa dong, aman dong? Pada sidang pertama, Inyoman Sukena memohon keringanan penangguhan penahanan kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Ida Bagus Bamadewa Patiora. Saya punya surat dari izin bisa dong, aman dong? Kalau sudah punya izin bisa ditangkap nggak? Berarti bukan dilarang, boleh. Cuma tetap akan dipantau oleh KSDA dong, tetap akan dipantau. Majelis hakim masih mempertimbangkan permohonan terdakwa dan akan menjawab permohonan terdakwa pada sidang berikutnya. Sidang lanjutan akan digelar kembali pada 12 September 2024 mendatang di Pengadilan Negeri Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis dan juga ceritanya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kejari Badung, Bali, yakni Bapak Sutrisdo Parki Utopo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak, boleh diceritakan bagaimana sebenarnya ceritanya hingga Inyoman Sukena ini memelihara hewan yang dilindungi, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi pertama kami sampaikan, mungkin kami dari Kejaksaan Negeri Badung pertama adalah mohon maaf dulu karena mungkin ada kegaduhan di tengah masyarakat, tapi itu belum perlu penjelasan. Oleh karena itu saya selaku Kejari Badung atas petunjuk Bapak Kajati akan memberikan penjelasannya seperti ini, Mbak. Baik, bahwa Kejaksaan Negeri Badung ini menerima Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Bali menerima berkas perkara dari Polda Bali, ya, atas nama terdakwa Inyoman Sukena, ya. Nah, ini diteliti oleh jaksa peneliti telah memenuhi syarat formil dan material sehingga perkara dinyatakan B21 dan dari situ maka perkara dilimpahkan ke pengadilan, begitu ya. Nah, ini kejadiannya adalah pada tanggal 4 Maret 2024 ini. Yang bersangkutan ditangkap oleh penyidik dari Polda Bali bahwa memelihara 4 ekor landak Jawa, begitu ya. Jadi kami dari jaksa pertama setelah meneliti dari formil material berkas perkara maka telah terpenuhi dan sehingga perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kemudian terhadap penanganan perkara itu memang jaksa hanya
melihat dari berkas perkara. Kemudian kemarin sidang hari Kamis di persidangan, disitulah jaksa menggali alat-alat bukti yang sudah ada begitu. Nah, memang dengan kondisi yang ramai tadi, memang kita atas petunjuk Bapak Kajati, saya tadi bahkan ke pengadilan telah berkoordinasi dengan ketua pengadilan terhadap perkara ini. Kami memang minta untuk dilakukan pengalihan penahanan. Namun itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari majelis hakim, termasuk dari pihak terdakwa maupun penasihat hukum sudah mengajukan juga. Nah, nanti kita lihat pada sidang hari Kamis yang akan datang, apakah dikabulkan. Kalau memang majelis mengabulkan, ya insya Allah kita selaku penuntut umum akan melaksanakan dari penetapan. Begitu sementara Mbak yang bisa ini. Oke, Pak Sutrisno, ini kan dakwaan 5 tahun yang dijatuhkan ya Pak. Adakah pertimbangan lain mungkin mendengar alasan dari Inyoman ini, apalagi juga Inyoman ini kan merawat begitu Pak dari landak Jawa ini? Oke, baik. Nah ini informasi yang berseliweran, nah itu menjadi ketidakpastian, itu perlu kami tegaskan. Ini sekaligus saya di sini meluruskan ya. Jadi perkara itu dikenakan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya. Nah, di situ ancaman pidananya di dalam pasal 40 ayat 2 paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Begitu. Jadi paling lama 5 tahun, kalau dituntut 1 hari pun boleh, 2 hari boleh, 1 bulan boleh begitu. Jadi ini yang salah, pemahaman dari masyarakat salah. Nah, kemudian ini kami di kejaksaan ya, jaksa telah menerapkan azas ya. Ya ini di mana si terdakwa ini melakukan tindak pidananya pada 4 Maret 2024. Nah, sedangkan ini terjadi perubahan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tadi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Ya, ada perubahan di dalam undang-undang bahwa azasnya manakala ada perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, maka dikenakan aturan yang paling meringankan atau paling menguntungkan bagi si terdakwa. Nah, itu penuntut umum telah menerapkannya begitu. Jadi kalau tadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tadi ancamannya paling lama ya, paling lama 5 tahun ya, kemudian dan denda 100 juta rupiah. Artinya kalau paling lama itu ya selama-lamanya 5 tahun gitu. Dituntut 1 hari, dituntut 1 hari boleh, sebulan boleh kan gitu. Nah, ini di dalam undang-undang yang baru nomor 32 tahun 2024 yang mulai berlaku tahun tanggal 7 Agustus 2024. Ini mau diingat, untuk masyarakat juga mau diingat ya, di dalam pasal 40 huruf A-nya itu ancamannya lebih tinggi, paling singkat 3 tahun gitu. Jadi kalau nanti ada seseorang yang memelihara ya itu entah itu landak, entah itu ya burung jarak Bali, entah itu yang semua yang dilindungi ya, entah itu merak dan lain-lain sebagainya, itu bisa gitu, bisa dikenakan paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Justru dengan undang-undang yang baru ancamannya paling tinggi gitu. Nah, gitu. Dan denda kategori 4 dan kategori 7. Begitu. Nah, ini jaksa sudah menerapkan, kita sudah menggunakan azas yang paling menguntungkan bagi si pelaku terdakwa, yaitu kita kenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tadi. Begitu. Itu yang kita terapkan. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu tadi. Jadi pertama saya jelaskan bahwa jaksa peneliti secara formil material alat bukti lengkap sehingga dilimpahkan. Ya. Yang kedua, dengan adanya kondisi tadi dan fakta yang sudah dibuka pada hari Kamis kemarin itu sudah terungkap faktanya, ya kondisinya yang kemudian masyarakat meramaikan. Nah, ya itu juga kita ambil sikap yang hari ini tadi atas petunjuk Bapak Kajati, saya berkoordinasi dengan ketua pengadilan agar si terdakwa ini dilakukan penangguhan. Nah, ini nanti kita lihat dari Kamis, kalau memang itu ditangguhkan maka akan kita laksanakan. Nah, ini semua kita nggak bisa pengaruhi karena itu menjadi kewenangan pengadilan, nah, itu yang independen dan kita nggak bisa mempengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga, kejaksaan telah menerapkan ya asas hukum pidana ya, kita menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima lagi yang kita lakukan, kita juga berupaya di kejaksaan ini primadonanya adalah restoratif justice, yaitu peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2000. Nah, ini
kemarin belum bisa kita terapkan, kita masih berlunasi karena apa? Kenapa kok ini tidak bisa di RJ di saat kan belum ya artinya. Kenapa? Ternyata ini kalau tidak RJ yang sesuai aturan kita yang ada itu ada korbannya kan itu ya. Kalau korbannya misalkan penganiayaan, kemudian sudah saling memaafkan, kemudian ada santunan, maka itu bisa di RJ. Nah ini ketentuan di dalam undang-undang ini yang dirugikan adalah negaranya kan itu ya. Nah itu belum diatur, mudah-mudahan dengan kejadian ini nantinya pimpinan juga akan memberikan kebijakan, ini hal baru, juga terobosan baru yang muncul dari Badung, dari kejadian ini muncul hikmah positif bahwa itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk RJ, begitu. Dan sekali lagi yang berikutnya, yang terakhir saya sampaikan, insya Allah Kejaksaan Negeri Badung, pimpinan kita baik Bapak Kajati, Bapak Jambidum juga merespon, kemudian Bapak Jaksa Agung juga merespon ini. Insya Allah kita akan menerapkan tuntutan itu yang berkeadilan, yang menggunakan hati nurani. Insya Allah akan kita lakukan. Demikian. Oke, Pak Sutrisno, kalau misalnya kita lihat saat ini memang akan dilakukan penegakan keadilan seadil-adilnya nantinya ya Pak ya, melihat juga bagaimana nantinya Inyoman Sukena ini merawat hewan peliharaan, maksudnya hewan yang dilindungi tersebut. Terima kasih Pak Sutrisno hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini ada Satreskrim Polresta Tangerang yang masih memburu komplotan curanmor sadis yang menembak seorang pria hingga tewas di sebuah minimarket di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban mengalami luka tembak di bagian kepala, pemirsa. Inilah rekaman CCTV saat komplotan penjahat menembak seorang pria hingga tewas. Dalam rekaman video, terlihat jelas kawanan curanmor mendapatkan perlawanan. Karena panik dan khawatir dikeroyok massa, pelaku curanmor sadis ini kemudian menembak korbannya hingga terkapar. Pria bernama Pebrido Sijabat alias Suhanda langsung terkapar setelah ditembak pelaku pencurian kendaraan sepeda motor. Korban yang berusia 37 tahun ini ditembak saat mencoba mendekap dua pelaku curanmor saat memergoki kawanan ini akan mencuri sepeda motor miliknya. Kondisi korban yang kritis kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Namun nyawa korban tidak tertolong. Menurut keterangan saksi, sebelumnya korban datang ke minimarket untuk tarik tunai uang di mesin ATM. Namun tak lama kemudian korban melihat sepeda motornya akan dicuri. Si korban ini dia kan berani, itulah di situ ditodong pistol, iya, disangkanya bercanda, pistol mainan, akhirnya kena ini, segini. Kalau itunya mah walau cuman bawanya ke sana ke rumah sakit. Si pelakunya berapa orang Pak? Dua. Ya. Mereka bawa senjata api itu bagaimana? Nggak tahu, cuma kedengarannya cuma satu doang. Satreskrim Polresta Tangerang yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi dan juga rekaman CCTV minimarket. Dan kami akan melakukan upaya-upaya penyelidikan lanjutan agar peristiwa ini dapat kami ungkap. Ya, sementara itu. Pelakunya berapa orang sih Pak? Ya, kami akan identifikasi dari upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Tangerang. Berbekal keterangan saksi dan rekaman CCTV minimarket, Satreskrim Polresta Tangerang kini sedang mengejar dua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Pemirsa, korban yang tewas ditembak komplotan curanmor merupakan warga Simalungun. Ia bernama Pebrido Sijabat. Ini sudah bergabung bersama dengan kami, Ibu korban Mariana Boru di Simalungun, Sumatera Utara. Selamat siang Bu, turut berduka cita atas apa yang terjadi Bu pada keluarga dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ibu Mariana, Bu, mendengar kabar duka ini yang terjadi di Tangerang begitu, Ibu mendengarnya pertama kali seperti apa Bu ceritanya? Boleh diceritakan kepada kami? Ya, ceritanya seperti itu juga. Anak saya mau ngambil gaji nasabahnya
anggotanya di Alfamart kejadian seperti itu, dan saya pun dapat telepon dari manajernya bahwasanya anak saya dapat kecelakaan di dalam pekerjaan. Oke. Pada saat itu apakah diceritakan juga kepada Ibu Mariana, Bu, mengenai kronologis hingga menewaskan anak Ibu begitu? Ada, Bu. Apa yang diceritakan Ibu? Ya, itulah Bu, anak saya mau pergi ngambil gaji untuk anggotanya. Dia masuk ke Alfamart, dia melihat ke belakang, curanmor itu sudah mengapai kunci keretanya untuk mau diambil. Ketepatan dilihat anak saya, dia katanya lari untuk mengejar curanmor. Oke. Bu Mariana, ini anak Ibu berada di Tangerang, Banten. Ini apakah bekerja atau memang tinggalnya di sini, Bu, di Tangerang? Dia lagi kerja. Memang kesehariannya di Tangerang begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Bu Mariana, ini apa yang dilakukan oleh Febrido ini luar biasa ya, Bu, kalau kita lihat. Kalau boleh tahu cerita dari Bu Mariana mengenai sosok dari Febrido ini, orang yang seperti apa sih, Bu, sampai akhirnya ini mau membantu sesama begitu? Kalau anak saya Febrido, Bu, tidak pernah nyakitin orang. Dia orang baik, Bu. Banyak menolong orang. Dan saya pun tidak tahu, Bu, harus begitu tragis dia untuk menanggung, untuk mau ngapain curanmor itu, Bu. Ibu pasti kaget sekali, Bu, ya, mendapatkan informasi mengenai tewasnya anak Ibu. Tapi sebelumnya, Bu, terakhir kali Ibu berkomunikasi dengan anak Ibu ini seperti apa, Bu? Apakah ada komunikasi khusus ataupun terakhir kali ketemu itu kapan, Bu? Ketemu tidak pernah, tapi berkomunikasi di tanggal 1 bulan 9. Oke, berarti sudah lama begitu ya, Bu, ya? Tidak bertemu. Apakah anak Ibu ini sudah berkeluarga begitu? Sudah mempunyai keluarga di Jakarta? Belum, anak saya masih lajang. Oke. Tadi kalau mendengar cerita Ibu Mariana, ini Febrido ini adalah sosok orang yang suka membantu sesama. Sampai di akhir hayatnya pun tujuannya adalah untuk membantu orang lain, tapi tragis begitu nasibnya, Ibu. Apa kemudian yang paling Ibu ingat begitu dari Febrido, selain suka membantu sesama dan juga orang lain, apa yang selalu ia sampaikan kepada Ibu mengenai hal-hal baik? Ya, gimana lah, Bu? Saya bilang dia selalu ya, Mak, sehat ya, Mak. Semangat ya, itu aja, Bu. Karena kalau teleponan pun itu aja, Bu. Hanya pesan itu, Bu, yang disampaikan kepada Ibu? Atau adakah pesan terakhir pada saat kontakkan dengan Febrido yang Ibu ingat? Tidak ada, Bu. Hanya itu aja, sehat-sehat. Oke. Bu Mariana, ini Febrido ini apakah anak tunggal atau mungkin mempunyai saudara lainnya begitu, Bu? Ada saudaranya 2 lagi. 3 bersaudara mereka. Oke, tapi sosok Febrido di mata saudara-saudara lainnya dan juga kepergian dari Febrido ini membekas seperti apa, Bu, untuk keluarga? Ya, terpukul lah, Bu. Sangat sedih. Enggak terbilang lah, Bu. Untuk kesedihan kami sekeluarga, terlebih-lebih saya orang tuanya yang tinggal satu-satunya orang tuanya, Bu. Seperti nggak terima, Bu. Tidak terima begitu. Apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga, Bu? Apakah akan menuntut kepada pihak kepolisian untuk bisa segera mengamankan pelaku curanmor ini yang tega menghabisi anak Ibu?
Saya sebagai sekeluarga, terkhusus saya, ibunya, saya memohon kepada Pak aparat untuk menuntaskan kejahatan di Indonesia ini, Bu. Terlebih begal-begal, curanmor, agar masyarakat yang lain aman, Bu. Ya. Baik. Ibu Mariana, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya dan juga pelaku bisa segera ditangkap. Terima kasih, Bu, dan kembali kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan hadirkan informasi lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini kepolisian telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap IS, tersangka utama pemerkosaan dan pembunuhan gadis 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, salah satunya pemirsa adalah mendatangi psikolog untuk kemudian mengecek kejiwaannya. Lelaki yang sebentar lagi berusia 17 tahun itu diyakini berpola pikir berbeda dibandingkan remaja seusianya. Ia hanya bergaul dengan anak yang lebih muda agar bisa mengendalikan mereka. Pihak kepolisian juga tengah menyelidiki apakah ada keterkaitan antara aksi kejam IS terhadap kebiasaannya menonton film-film dewasa. Karena dilakukan oleh anak-anak, kepolisian bersikap sangat hati-hati dalam menangani kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP yang kejam dan sadis ini. Tersangka IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun, yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Yang bersangkutan tidak bisa bergaul atau mengembangkan diri dengan anak-anak seusianya. Oleh karenanya yang bersangkutan memiliki teman-teman yang notabene secara usia di bawahnya yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa dikendalikan, sehingga ketika terjadi hal-hal yang diinginkan, yang bersangkutan bisa mengajak daripada rekan-rekannya tersebut yang telah dikendalikan. Saat ini IS sudah ditahan. Namun 3 tersangka lain dititipkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial karena undang-undang mengamanatkan demikian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ayah korban ini meminta para penegak hukum bertindak adil dengan tidak memberi keringanan kepada para tersangka hanya karena masih di bawah umur. Asyaf menegaskan anaknya yang menjadi korban tindak keji keempat tersangka juga masih di bawah umur. Karenanya, Asyaf meminta penegakan hukum mempertimbangkan secara adil kejahatan para tersangka yang telah menyebabkan hilangnya nyawa anak di bawah umur. Asyaf mengkhawatirkan keringanan hukum hanya karena pelaku yang masih di bawah umur membuka peluang terulang kembali peristiwa serupa di kemudian hari. Mana Pak, namanya kehilangan kan, hancur kan enggak. Satu, nah bilang itu anak itu perempuan, satu lah, sikot-sikot lah anak perempuan. Sejak mata hilang anak aku ya kan. Bagi anaknya orang itu dihukum Pak seberat-beratnya. Saya minta mohon benar dari Bapak Kepolisian, saya minta mohon sehukum berat-beratnya. Itu aja. Ya saya juga minta tolong sama anggota ya kan, sama kepolisian, gimana caranya ya kan dihukum anak itu seberat-beratnya. Pemirsa, 3 dari 4 pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Hanya pelaku utama yang berusia 16 tahun yang ditahan oleh pihak kepolisian.
Polisi tak menahan 3 dari 4 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP di sebuah kuburan Cina di TPU Talang Kerikil, Palembang, Sumatera Selatan, lantaran ketiganya masih di bawah umur, yakni 12 dan 13 tahun. Meski tak ditahan, ketiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di sisi lain, polisi tetap menahan satu pelaku utama berinisial IS yang berusia 16 tahun. Tersangka utama saudara IS kita lakukan penahanan sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pasal 32, di mana anak-anak yang telah berusia di atas 14 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun, kami bisa melakukan tindakan penahanan. Dalam hal ini IS memenuhi syarat formil daripada permasalahan yang terjadi, sehingga syarat formal juga terpenuhi, sehingga kami sudah melakukan koordinasi perbantuan dengan Ditreskrim Polda Sumsel dengan Bareskrim Polri yang bersama kita lakukan penahanan. Untuk 3 tersangka lainnya kita lakukan penitipan sebagaimana permohonan daripada orang tua tersangka. Kita lakukan penitipan di LPKS. Pihak keluarga 3 tersangka telah mengajukan surat untuk proses pembinaan di Balai Rehabilitasi Kabupaten Ogan Ilir. Sementara kasus ini hingga kini masih terus didalami oleh penyidik PPA Polrestabes Palembang. Polisi telah melakukan prarekonstruksi dan memeriksa keempat tersangka. Semuanya dikenakan pasal berlapis, pencabulan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak. Kalau menurut aturan sendiri, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak yang ditahan itu, batas usia ya, 14 tahun ke atas. Oke, di bawah 14 tahun bisa nggak ditahan. Tapi, akan tetapi, ya, apabila ancamannya di atas 7 tahun, di sini kalau nggak salah saya lihat ancaman 15 tahun ya. Kalau ancaman di atas 7 tahun, itu bisa dilakukan untuk melakukan penahanan. Kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Lantas mengapa seorang anak yang idealnya fokus belajar bisa dengan tega melakukan tindakan asusila? Pengaruh lingkungan dari seorang anak dipengaruhi dan berkesinambungan antara kognitif, perilaku yang terus-menerus terjadi. Nah, ini berarti pengaruh dari lingkungan sosialnya, seperti apa anak itu tumbuh besar, lingkungannya itu seperti apa, orang tuanya pola asuhnya seperti apa, kemudian lingkungan dalam hal ini adalah sekolahnya, kemudian apa yang ditonton, ini akan mempengaruhi si anak tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah, TV One mengabarkan. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini kirap penerimaan obor api PON 2024 telah tiba di Sumatera Utara pada Minggu siang. Pemerintah Sumatera Utara akan meresmikan soft opening PON 2024 di Kabupaten Deli Serdang. Pawai kirap obor api PON ke-21 tahun 2024 ini telah tiba di Kota Tebing Tinggi dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada pemerintah Kabupaten Serdang. Puluhan atlet dan ofisial pendukung PON 2024 mengawal pengantaran obor api PON ke Deli Serdang. Pawai obor api PON melewati rute sepanjang 20 km sebelum akhirnya tiba di Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Sumatera Utara akan meresmikan soft opening PON 2024 di Stadion Baharudin, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Api PON telah menyala di Kabupaten Serdang Bedagai. Pemirsa, masih dari PON ke-21, ini upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Subud akan digelar malam hari ini, pemirsa.
Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh akan menjadi lokasi upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 dan akan dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Sejumlah persiapan telah terlihat di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, di mana ratusan petugas mulai dari Pas Pampres hingga aparat gabungan telah bersiap di sekitar stadion. Selain itu, panggung utama juga sudah disiapkan beserta dengan dekorasi bernuansa Aceh. Upacara pembukaan PON ke-21 menjanjikan pengalaman spektakuler dengan menampilkan perpaduan budaya Nusantara dan teknologi canggih. Pemirsa, Pekan Olahraga ke-21 Aceh Sumut akan resmi dibuka malam hari ini. Bagaimana persiapannya? Kita ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Agam Rizky, yang sudah berada di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Agam, seperti apa persiapan untuk peresmian malam hari ini? Silakan. Ya, baik Celia, Vena, dan juga pemirsa, memang terkait persiapan nanti malam pada upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Stadion Harapan Bangsa ini, saat ini tim kepolisian dan tim gabungan lainnya sudah menerapkan peralihan lalu lintas, yang dimana peralihan lalu lintas tersebut dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk masyarakat yang akan menghadiri malam pembukaan Pekan Olahraga Nasional yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo ini diharapkan hadir pada sebelum pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk meminimalisir adanya kerumunan di sekitar Stadion Harapan Bangsa ini. Dan Celia, Vena, dan juga pemirsa, memang berbicara terkait persiapan apa saja menjelang pembukaan Pekan Olahraga Nasional ini. Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo-Tejo ini menggelar press conference kepada awak media yang menyatakan bahwasanya Stadion Harapan Bangsa ini telah siap digunakan secara fungsional selama pembukaan hingga akhir pertandingan nanti, karena mengingat agenda ini merupakan agenda besar nasional. Dan adapun keunikan dari Pekan Olahraga Nasional yang berada di Aceh tahun ini bertepatan pada dua provinsi yang berbeda, yaitu di Sumatera Utara dan juga di Aceh, di mana ini merupakan satu-satunya Pekan Olahraga Nasional yang berjalan selama PON berlangsung hingga saat ini. Dan kemudian adapun suguhan lain yang nantinya akan disajikan kepada masyarakat ini akan menghadirkan sejumlah musisi nasional maupun lokal yang mengkolaborasikan antara musik tradisional dan juga nasional. Menurut sementara demikian, Celia dan Vena. Oke, nantinya malam nanti kita akan lihat bagaimana pembukaan dari PON ke-21 di Aceh. Terima kasih Agam Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada tim Pajat Tembing Sumatera Utara yang membuat kejutan dengan meraih emas nomor speed relay putra di PON ke-21. Pada pertandingan yang berlangsung di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Busan Muhammad dan kawan-kawan membukukan catatan waktu tercepat yakni 15,84 detik dengan mengalahkan tim Jawa Tengah yang dipimpin atlet Olimpiade Kirobal Katibin. Medali emas speed relay putri menjadi milik tim Jawa Timur yang menang atas tim Banten. Cabang olahraga panjat tebing pada PON ke-21 mempertandingkan 16 nomor dengan perlombaan 3 kelas nantinya. Pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, mantan penyanyi cilik era 90-an dan presenter Puput Novel meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Puput meninggal dunia ini setelah berjuang melawan kanker payudara yang dideritanya selama 3 tahun.
Keluarga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka di Jalan Raden Fatah, 3 nomor 7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita juga datang dari berbagai kalangan. Puput Novel mengembuskan nafas terakhir dalam perawatan medis di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, pemirsa, kondisi kesehatan Puput Novel mulai menurun sejak 4 hari lalu akibat kanker payudara yang dideritanya selama 3 tahun terakhir. Puput Novel wafat di usia 50 tahun dan meninggalkan seorang suami serta 2 orang anak. Mantan penyanyi cilik sekaligus presenter acara televisi ini rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Sanjaya, tempat pemakaman umum Sanjaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Beliau sudah berjuang menghadapi penyakitnya sejak kurang lebih dari tahun 2021 gitu. Ya kami sudah mencoba sebaik mungkin berobat gitu ya, tapi memang ya mungkin nasib berkata lain. Tuhan memang sudah waktunya kakak saya untuk berpulang gitu ya. Jadi ya di sini kami ya mengumumkan keadaan beliau. Almarhumah kalau bisa dikatakan apa nih? Oh iya, beliau berjuang menghadapi kanker payudaranya. Ya memang akhirnya ya seperti itulah. Jadi gini, ada komplikasi sih jatuhnya. Ada komplikasi di jantung dan paru-parunya. Jadi sampai di situ aja sih kurang lebih. Pemirsa, meninggal dunia pada Minggu malam, nama Puput Novel menjadi perbincangan publik di media sosial hingga menjadi trending di X. Penyanyi cilik, presenter, dan bintang iklan ini pemirsa dikenal dengan wanita yang awet muda. Puput Novel mulai terjun ke dunia hiburan sebagai penyanyi cilik pada era 1970-an. Memasuki usia remaja, wanita bernama asli Putri Zizi Novianti ini mulai melebarkan sayapnya dengan berkarir sebagai pembawa acara. Pada masa mudanya, wanita kelahiran 31 Agustus 1974 ini pernah meraih 4 buah Golden Record dengan kriteria penjualan album terbanyak dan album terbaik. Puput juga pernah didapuk sebagai perwakilan Indonesia di ajang Asia Bagus. Sepanjang perjalanan karirnya, Puput telah merilis 20 album cilik dan sekitar 8 album remaja. Puput menikah dengan Randy Pratama di tahun 2000 dan memiliki 1 orang anak. Sebelum meninggal dunia, wanita yang dikenal dengan wajahnya yang awet muda ini telah berjuang melawan kanker payudara selama 3 tahun. Selamat jalan, sang legenda. Ya, pemirsa, dan untuk mengupdate bagaimana informasi terbaru dari kediaman almarhumah Puput Novel, sudah ada rekan kami Hilda Ramadanti yang sudah berada di lokasi. Hilda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Vena, Celia, dan juga pemirsa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Putri Zizi Novianti atau yang biasa dikenal juga dengan Puput Novel. Sekarang saya sedang berada di kediaman dari almarhumah Puput Novel yang kemarin meninggal pada 8 September 2024 pada pukul 18.24 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Dan sekarang kami akan coba berbincang-bincang dengan salah satu kerabat ataupun keluarga terdekat dari Puput Novel, yaitu dengan Mbak siapa Mbak? Rizda. Mbak Rizda, boleh tolong dijelaskan sedikit nggak kronologinya seperti apa sehingga Mbak Puput bisa meninggal dunia kemarin? Jadi memang dari 2022 Februari terdiagnosa kanker payudara, tapi setelah itu memang kemudian alhamdulillah kondisinya fit sampai akhir tahun lalu, dan kemudian di bulan April 2024 ini kondisinya drop pas bertepatan Lebaran. Memang up and down ya Mbak, dari April sampai bulan ini. Sempat bagus kondisinya, sempat drop. Tapi semakin drop itu ketika hari Selasa kemarin,
masuk IGD, kemudian rawat inap, dan di hari Jumat kemarin masuk di ICU, sempat tidak sadarkan diri dan akhirnya wafat seperti itu. Berarti Mbak Puput ini yang menemani almarhumah, maksud kami Mbak Arisda ini yang menemani almarhumah Mbak Puput Novel pas meninggal dunia kemarin? Kebetulan tidak hanya ketika sakaratul maut, alhamdulillah saya sempat menyaksikan, tetapi juga ketika dari mulai terdiagnosa, dari sebelum-sebelumnya saya memang intens dengan beliau, memang dekat sekali hubungan saya dengan beliau. Jadi saya merasa ketika kehilangan kakak ini, saya seperti soulmate saya hilang gitu, seperti itu. Ya. Mbak Arisda, kalau boleh tahu sebelumnya Mbak Puput ini sebelum meninggal ini ada kegiatan terbarunya nggak yang sedang dilakukan? Beliau masih aktif berkegiatan politik, juga masih sering-sering bikin konten. Dalam situasi kemarin up and down-nya juga masih terus bikin konten dengan saya. Kita senang bermusikan kebetulan sekeluarga gitu. Kita juga ngaji bareng, karaoke bareng, semua dilakukan bersama-sama gitu. Jadi memang saya juga tidak menyangka kondisinya bisa sampai drop. Saya pikir masih bisa lah dioptimalkan lagi seperti itu. Pertanyaan terakhirnya Mbak Arisda, apakah ada pesan tersendiri dari Mbak Puput Novel kepada keluarga seperti apa? Kakak selalu bilang tetap kompak walaupun nanti apapun yang terjadi, solid gitu antar keluarga. Ya itu aja sih poinnya. Juga ya Kak Puput itu sangat berjasa untuk keluarga, tidak hanya untuk saya pribadi, untuk keluarga. Untuk kucing, tanaman semua beliau perhatikan seperti itu. Jadi saya sangat terpukul sekali atas kehilangan beliau. Buat saya, beliau adalah soulmate saya. Terima kasih Mbak Arisda atas waktunya. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Mbak Arisda. Ya, baik, begitulah pemirsa, Vena dan juga Celia, bincang-bincang saya bersama juga dengan salah satu kerabat dekat ataupun keluarga dari Mbak Puput Novel yang meninggal kemarin, memang dikarenakan terkena penyakit kanker payudara yang memang sudah lama dideritanya begitu, dan juga berkomplikasi penyakitnya hingga menjalar ke bagian jantung dan juga ke paru-paru. Sementara demikian, Vena Celia kembali ke studio. Oke, Hilda, saat ini di lokasi tempat atau rumah dari almarhumah saat ini, apakah memang terdapat siapa saja tokoh yang hadir saat ini? Apakah dari kalangan artis maupun dari kalangan politik ada yang hadir di sana? Ya baik Vena, memang menurut sepantauan kami tadi saat kami di pemakaman memang ada beberapa artis ibu kota seperti Deva Mahendra bersama juga istrinya mengikuti prosesi pemakaman dari mantan artis cilik, ya ini Puput Novel hari ini yang tadi dimakamkan pada pukul 9:33 waktu Indonesia Barat. Dan namun untuk para politikus ataupun para petinggi partai politik memang masih hingga sampai saat ini belum terlihat kedatangannya, namun tadi juga kami sempat berbincang kepada salah satu keluarganya, nanti akan ada bacagub ataupun bacawagub yang nantinya akan mengunjungi rumah duka dari Puput Novel, namun memang kami masih belum bisa mendapatkan konfirmasi lebih lanjutnya lagi siapa bacagub ataupun bacawagub yang nantinya akan berkunjung atau mengunjungi rumah duka dari Puput Novel. Sementara demikian, Vena dan Celia kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Oke, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini kawanan monyet berkeliaran di pinggir Jalan Raya Kabupaten Bangkalan, Madura, hingga menjadi tontonan warga yang melintas. Beginilah pemandangan puluhan monyet liar yang terlihat berkumpul dan juga bermain-main di atas besi yang melintang di atas Sungai Ring Road yang di seberangnya ini dipenuhi oleh sejumlah pepohonan dan rimbunan semak-semak belukar. Kawanan monyet ini biasanya keluar dari hutan kota sisi timur Kali di Bangkalan, kemudian berkeliaran di pinggir jalan pada pagi hari dan sore hari. Kawanan monyet liar ini keluar dari habitatnya di kawasan hutan untuk kemudian mencari makan. Meski jalanan ini ramai dilintasi kendaraan, kawanan monyet ini nampak tak terganggu. Meski kawanan monyet ini tak mengganggu warga, namun warga khawatir kawanan monyet ini dapat memasuki kawasan perumahan warga.
Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Menikmati akhir pekan di Jalan Malioboro, Yogyakarta pada Minggu pagi kemarin, ratusan warga mengikuti flash mob Suwe Ora Jamu di titik 0 km. Wisatawan yang menikmati akhir pekan di Malioboro, Yogyakarta mendapat suguhan yang berbeda kali ini pemirsa. Ratusan wisatawan mengikuti acara flash mob Suwe Ora Jamu di titik 0 km. Mereka mengikuti irama dan gerakan di sela-sela menikmati suasana Malioboro. Bahkan sejumlah warga yang sedang berolahraga sepeda ini menyempatkan diri bergabung mengikuti flash mob Suwe Ora Jamu itu. Usai mengikuti flash mob pemirsa, para peserta menikmati minuman tradisional jamu gendong khas Yogyakarta secara gratis. Flash mob Suwe Ora Jamu ini menjadi daya tarik wisatawan yang berakhir pekan di Malioboro, Yogyakarta saat ini. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Yogyakarta terkenal akan beragam atraksi wisata yang mampu memacu adrenalin. Salah satunya wisata Jeep Gamplong yang ada di Kabupaten Sleman. Di sini wisatawan diajak menyusuri sungai hingga hutan desa serta menikmati keindahan alam dan perkampungan warga. Anda ingin merasakan sensasi berwisata ekstrim seperti ini? Tak ada salahnya mencoba wisata Jeep Off-Road Gamplong yang berada di wilayah Moyu dan Sleman. Di sini, wisatawan diajak berpetualang menyusuri hutan desa, sungai, hingga perkampungan warga, apalagi rutenya berbeda dengan wisata Jeep di tempat lain. Kondisi medan yang cukup ekstrim membuat adrenalin wisata diuji, ditambah kondisi sungai yang berlumpur membuat siapapun yang ikut bisa basah-basahan. Wisata Jeep Gamplong sengaja dibuka untuk menghidupkan pariwisata di Sleman Barat yang berdekatan dengan Bandara Yogyakarta International Airport. Seru nggak? Luar biasa, mantap sekali. Pengalaman Rutenya gimana rutenya? Sangat menantang tapi menyenangkan. Sempet takut nggak tadi? Enggak. Trek Wana Rahayu, semi off-road, nanti terakhir ke Kerajinan. Paket shot, medium, sama long. Bisa diceritakan paketnya? Yang paket shot itu milih ke Wana Rahayu. Kalau misalnya yang shot itu ada dua, Wana Rahayu atau Progo. Terus yang medium dari Wana Rahayu sama Progo. Tambah yang satu lagi long. Kalau long itu Wana Rahayu, Progo, sama kita keliling ke perkampungan. Terus terakhir Kerajinan. Dengan harga Rp250 hingga Rp500.000 per paket, wisatawan bisa menikmati warna wisata Jeep Gamplong untuk 4 orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, ini bendungan Lewi Keris di Ciamis, Jawa Barat viral di media sosial. Ribuan warga dari berbagai daerah berdatangan untuk menikmati pesona alam dari destinasi wisata baru tersebut. Dua pekan lalu, bendungan Lewi Keris diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Usai diresmikan, ribuan warga dari berbagai daerah berdatangan untuk melihat bendungan Lewi Keris. Bendungan dengan kapasitas tampung lebih dari 81 juta meter kubik ini menjadi destinasi wisata baru. Libur akhir pekan dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata bersama keluarga di sekitar bendungan Lewi Keris. Terdapat beberapa titik yang menjadi lokasi berkumpulnya warga. Selain menikmati pesona alam, tidak sedikit warga yang datang untuk makan nasi liwet bersama keluarganya. Pengunjung antusias menikmati sejuknya udara dan juga indahnya alam sekitar bendungan, tanpa harus khawatir mengeluarkan banyak uang lantaran bisa masuk kawasan bendungan secara gratis.
Lagi piknik. Piknik ya. Emang ini tempat apa sih, Bu? Ini tempat rekreasi baru yang ada di Ciamis. Kemarin baru diresmikan sama Pak Presiden, namanya Lewi Keris. Bendungan ini ya atau apa? Iya, bendungan. Bendungan. Bagus untuk keluarga, untuk anak-anak muda yang untuk main yang istilahnya di Ciamis aja. Di Ciamis aja. Ya. Di sini gratis, Bu, masuk? Gratis, Pak. Masih gratis. Kondisi ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk meraup untung dengan berjualan makanan dan juga minuman. Sebagian lain menyewakan tikar dan juga mengelola parkir kendaraan. Warga berharap pihak terkait bisa merevitalisasi lokasi ini agar menjadi wisata favorit warga di Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, hingga Cilacap, Jawa Tengah. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Wujud syukur hasil panen ikan bandeng melimpah, warga di Gresik, Jawa Timur menggelar sedekah bumi dengan cara unik, yaitu membuat tumpeng raksasa setinggi 4 meter berisikan ribuan ikan bandeng yang sudah digoreng. Antisipasi agar tak jadi rebutan dan ikan bandeng tetap bisa dimakan, panitia membagikan kepada ratusan warga yang sejak pagi antri menunggu di luar gedung secara bergiliran. Inilah tumpeng raksasa setinggi 4 meter berisi ribuan ekor ikan bandeng yang sudah digoreng dan siap disantap. Tak tanggung-tanggung, panitia menyiapkan sebanyak 2.500 ekor ikan bandeng hasil panen para petani tambak beras, lalu ditempel dan disusun menyerupai tumpeng bandeng raksasa. Tumpeng raksasa ikan bandeng ini merupakan ikon puncak sedekah bumi tahunan yang digelar pemerintah desa Pemdes Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk mengantisipasi kericuhan, setelah didoakan, tumpeng raksasa berisi 2.500 ekor ikan bandeng goreng ini dilarang untuk diperebutkan. Panitia khawatir ribuan ikan bandeng goreng berbentuk tumpeng raksasa bisa rusak dan tak bisa dimakan. Ratusan warga yang antri panjang untuk berebut tumpeng raksasa terpaksa dilarang masuk gedung. Sebagai gantinya, panitia membagikan tumpeng raksasa ikan bandeng goreng kepada warga dengan cara antri bergiliran. Setiap warga pun mendapatkan 5 ekor bandeng goreng yang sudah dimasukkan tas plastik. Dapat ikan-ikanan, buah-buahan, roti-roti. Mau dibuat apa nanti rencananya? Dibagikan ke warga-warga sekitar luar desa Tambak Beras. Ini sudah tiap tahun Mas gini Mas? Ya, tiap tahun. Selain sebagai wujud syukur, tradisi sedekah bumi juga untuk melestarikan kearifan lokal yang sudah berjalan turun-temurun. Menariknya, tumpeng raksasa tersebut dibagikan untuk warga luar desa dan warga setempat dilarang menerima. Selain sedekah tumpeng bandeng raksasa, warga setempat juga sedekah ratusan ambeng berisi buah-buahan dan jajanan hasil buatan sendiri. Dengan menggelar sedekah bumi, pihak desa berharap hasil panen tambak ikan bandeng di tahun berikutnya semakin melimpah berkah dan bisa mensejahterakan warga. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda, pemirsa. Ini mengalami sakit saat bertugas. Seorang bidan desa terjauh di Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa ditandu sejauh 23 km lantaran jalanan sulit dilalui kendaraan roda 4. Beginilah suasana saat seorang bidan desa di Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat sakit ditandu dengan menggunakan sarung dan sebatang bambu sejauh 23 km. Menyeberangi sejumlah sungai lantaran tidak adanya jembatan yang tersedia dengan jarak tempuh selama 5 jam perjalanan. Bidan desa ini ditandu secara bergantian oleh masyarakat untuk menuju ke rumah sakit Andi Depu Polewali. Kondisi jalan yang sangat parah menuju ke 3 desa ini pun sudah bertahun-tahun dirasakan masyarakat di 3 desa yang ada di Kecamatan Tutar, Polewali Mandar. Setiap warga sakit atau hendak melahirkan di puskesmas atau rumah sakit pun terpaksa ditandu.
warga itu inisiatif untuk menandu saya Pak, karena dianggap lebih cepat sampai ke fasilitas daripada naik mobil hardtop. Mengingat jalanan itu sangat sulit, aksesnya juga sangat sulit Pak. Kalau tidak salah Pak, kurang lebih 23 kilo Pak, dari desa Besuangin, dari desa Rate, di Besuangin sampai di Lombongan Pak, di Jalan Poros, terjauh dari Kabupaten Polman. Kadang-kadang kita sampai kita Pak pasrah di jalan, karena itu jalanannya sangat rusak Pak. Kita takut tidak bisa menyelamatkan pasien kayak perdarahan. Saat ini Bidan Safriyadi telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Andi Depo Polewali dengan kondisi kesehatan dan sudah mulai membaik. Bidan Safriyadi berharap kepada pemerintah pusat agar lakukan perbaikan jalan di Kecamatan Tutar setiap masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan agar tidak harus ditandu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin mengabarkan. Ya, pemirsa, selain terkenal dengan keindahan alamnya, Labuan Bajo juga memiliki kekayaan hasil laut melimpah. Berbagai restoran di Labuan Bajo, pemirsa, ini mulai memperkenalkan berbagai kuliner hasil laut yang nikmat dan dikemas dengan kreatif. Aktivitas nelayan di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur selalu sibuk setiap hari. Kapal kayu nelayan bergerak cepat ke dermaga tempat pelelangan ikan membawa berbagai jenis tangkapan dari Laut Labuan Bajo yang luas. Berbagai jenis ikan setiap pagi dijajakan dari kapal nelayan ke tangan pelanggan. Ikan yang diangkut dari boks kapal nelayan masih segar dengan ukuran yang beragam. Hasil laut ini pun sampai ke meja-meja restoran yang mulai tumbuh dengan menyuguhkan masakan hasil laut. Salah satunya Resto Horny Crab ini. Menu utama mereka adalah kepiting kaljun. Kepiting kaljun dimasak dengan campuran rempah yang diperoleh dari hasil pertanian Pulau Flores. Kepiting segar yang dibeli dari nelayan masih dalam keadaan hidup. Proses memasak dimulai dengan merebus kepiting bersama kerang dan potongan cumi selama beberapa menit. Setelah cukup matang, kemudian diangkat dan ditiriskan sebelum ditumis dengan rempah dan bahan lain. Bahan tambahan lain yakni potongan kentang dan jagung manis. Bahan-bahan ini ditumis kemudian disatukan dengan kepiting, kerang, dan cumi yang tadi telah direbus. Kepiting kaljun siap disajikan. Menu lainnya adalah tempanyaki squid. Menu ini berbahan utama cumi-cumi besar. Tampilan tempanyaki squid begitu menggoda dengan kuah saus coklat yang mengkilat. Rasanya unik dan spesial sekali. Ada pedas-pedasnya, ada menggigit-gigitnya. Ya harus dicoba sih sebenarnya untuk tahu. Kedua menu ini sangat diminati pelanggan. Untuk menambah cita rasa, mereka selalu menyajikan menu ini bersama nasi putih, kerupuk, dan berbagai jenis sambal. Pelanggan biasa menikmatinya sambil melihat pemandangan laut dari restoran. Ini rasanya tuh pas bumbunya, terus kepitingnya itu dagingnya tuh gemuk-gemuk, gendut-gendut gitu. Jadi kalau makan di sini tuh puas makan kepitingnya sih. Banyak kali hampir setiap malam minggu sih saya kesini sama teman-teman. Berbagai restoran menu hasil laut mulai tumbuh di Labuan Bajo. Selain karena peminatnya banyak, potensi hasil laut Labuan Bajo begitu besar dan beragam. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan. Pemirsa, usia 75 tahun bukanlah halangan. Pasalnya ini seorang pria bernama Hama di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tetap produktif bekerja di usianya yang 75 tahun ini. Di saat pria seusianya sudah banyak yang tidak mampu bekerja keras, Hama masih mampu bekerja sebagai pengambil lebah madu liar dan harus memanjat pohon setinggi 20 hingga 50 meter. Pria bernama Hama, warga Kelurahan Batu Panga, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini masih terlihat bugar di usianya yang sudah mencapai 75 tahun.
Ia pun tetap semangat menjalani pekerjaannya sebagai pengambil lebah madu liar dari sarang-sarang lebah yang berada di pohon-pohon di sekitar desanya. Di saat musim panen madu tiba, ia dan 2 rekannya mulai mencari sarang lebah dari pohon ke pohon. Peralatan yang digunakannya pun terbilang sederhana, seperti seutas tali untuk memanjat dan sabut kelapa serta daun yang akan dibakar untuk mengusir lebah. Setelah persiapan selesai, Hama pun mulai memanjat pohon dengan menggunakan peralatan tersebut. Di usianya yang tidak muda lagi, ia masih sanggup memanjat pohon setinggi 20 hingga 50 meter untuk mencapai sarang lebah di puncak pohon. Namun tantangannya tidak hanya memanjat pohon tinggi. Dengan pakaian seadanya, tubuhnya sangat rawan disengat lebah. Oleh karena itu, ia pun mengusir lebah-lebah dari sarangnya dengan asap yang ia buat dari membakar sabut kelapa dan daun-daunan hijau. Berbekal pengalamannya sejak remaja, ia pun dengan mudah menghalau lebah-lebah tersebut dari sarangnya. Setelah dirasa aman, sarang lebah itu pun kemudian diturunkan dengan menggunakan tali. 2 rekannya yang menunggu di bawah kemudian memotong-motong sarang lebah tersebut untuk diambil madunya dan ditampung dalam sebuah wadah. Setelah semua madu terkumpul, madu tersebut kemudian dipindahkan ke dalam botol. Menurut Hama, 1 sarang lebah bisa menghasilkan madu sebanyak 2 hingga 10 botol. Ia pun mendapat upah dari total jumlah botol madu yang berhasil dikumpulkan dan dibagi dengan rekan kerjanya. Meski telah puluhan tahun menjalani pekerjaan ini, Hama mengingatkan jika pekerjaan ini juga beresiko. Sengatan dari lebah bisa berakibat fatal, apalagi jika sedang berada di atas pohon. Pria yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu tidak bisa mengingat sudah berapa kali tubuhnya bengkak akibat sengatan lebah. Namun hal itu tidak membuatnya kapok dan tetap akan melakukan pekerjaan ini selama tubuhnya masih mampu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Wakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan pamit undur diri. Dan saya Celia Alexandra, sampai jumpa pemirsa.